Halo sahabat Opus, selamat datang di channel Opus, channelnya orang pusing. Sebelumnya terima kasih sudah mengklik video ini ya. Saya doakan banyak rezeki, sehat selalu, dan diringankan beban hidupnya. Tumben bener. Kisah nyata kali ini bukan plot twist karena sedang tidak ingin membuat dirimu berpikir yang ringan-ringan saja. Masih dari negara Korea, bercerita tentang seorang kakek yang bersusah payah membesarkan kedua cucunya karena ditinggal sang ibu. Sampai naik angkot ke Jaksel, Jakarta Selatan. Bercandanya jangan garing, Mas. Sungguh antum, menantunya orang Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Film ini mendapat rating 6,7 di IMDb dan seperti apa orang pusing merangkumnya? Stay tune and tahu bulat pedau. Film dibuka dengan gambaran gelap, ya seperti inilah gelap, yang perlahan kita bisa melihat sebuah pedesaan. Ada seorang bocah 7 tahun bernama Deokgu terdengar sedang berikrar di depan kakeknya. Begini dia bilang, "Namaku Kim Deokgu. Deok berarti kebajikan, Gu artinya mencari. Mimpiku adalah menjadi presiden Korea Selatan. Menurutku, mengikuti impian adalah suatu cara untuk hidup. Aku, pembicara, mengepalkan tinjuku dan berteriak keras." Itu adalah sebuah ikrar yang selama ini diajarkan oleh kakeknya, walau pada kenyataannya dia terpaksa mengatakan itu. Sebenarnya dia bermimpi ingin menjadi pengusaha toko mainan biar punya banyak mainan. Kuatkan batinmu karena akan saya sampaikan dengan sebaik mungkin. Tetaplah bersamaku. Kakek ini bernama Kim Haksu, beliau menghidupi cucunya dengan bekerja seruntulan. Hampir setiap pagi beliau pergi ke kota, mengetuk satu restoran ke restoran lain, dengan menawarkan diri mencuci alat pemanggang di rumah makan. Beliau dibayar Rp2.000 per panggangan, tidak jarang juga dimarahi karena sering mencuri permen di toko. Beliau melakukan itu semata-mata untuk menyenangkan seorang gadis kecil bernama Deokhe, cucunya juga. Dia berumur 5 tahun namun kemampuan motoriknya lambat, setara anak berumur 3 tahun. Di mana orang tuanya? Tidak ada. Ayahnya sudah meninggal dan sang ibu nanti saya ceritakan. Sosok Deokgu ini digambarkan sebagai anak yang di usianya terbilang cukup menyusahkan. Banyak maunya, rasa malu dengan teman sebaya, hingga dikucilkan karena tidak memiliki sosok ibu. Sebenarnya sudah biasa hal semacam ini, banyak di Indosiar. Tapi pesan moralnya lebih tersampaikan di film ini, tanpa harus menyaksikan Meriam Bellina marah-marah. Kok saya sihnya? Udah makan, jangan banyak cincong. Ketika jalan pulang menuju rumah mereka, Deokgu tidak sengaja melihat seorang nenek memarahi menantunya, hingga membuat dia flashback ke masa lalu, di mana kita akhirnya mengerti apa yang membuat sang ibu tidak berada di sisi mereka. Ibunya bernama Vanessa, seorang wanita kebangsaan Indonesia. Hari itu si kakek mendapati beliau mencuri uang asuransi kematian milik suaminya, yang lantas mengusir sekaligus memisahkan sang ibu dengan kedua anaknya. Seperti yang saya bilang, Deokgu ini anak yang menyebalkan, tidak menutup kemungkinan karena kurangnya kasih dari sosok orang tua. Salah satunya menuntut kenapa tidak ada daging. Sebentar lagi aku masuk sekolah. Hari pertama, semua anak diantar orang tuanya. Bagaimana denganku? Gambaran kakeknya sendiri tidak dibuat sendu, tetap dengan karakter yang tidak akan langsung membuat kita memihak pada beliau, atau enek melihat kelakuan Deokgu. Lebih keimbang lah. Walau begitu, rasa iba akan tetap ada setiap melihat lelahnya kakek dalam mengurus kedua cucunya. Hari ini sekolah Deokhe mengadakan kegiatan memetik stroberi, namun si kakek mendapat telepon dari resto bahwa sedang ramai pengunjung dan banyak cucian yang harus beliau kerjakan. Alhasil, Deokgo diminta agar mau menemani adiknya dengan syarat kakek harus membelikan dia mainan dinosaurus. Tapi percayalah, uang yang didapat hari itu jauh untuk bisa membeli mainan yang dijanjikan.
Seperti yang saya bilang, tipe anak yang menyebalkan. Kakek sudah terbiasa dengan hal itu. Di malam hari beliau lalu berjanji di depan foto almarhum anaknya akan bekerja keras dan membelikan Deokgu mainan sebelum dia masuk ke sekolah. Masih di malam yang sama, beliau didatangi dokter, bukan dokter biasa, yang ini pedulinya lebih jauh lagi. Beliau memberitahu hasil medis kakek didiagnosis menderita kanker paru-paru dan harus dioperasi. Kakek mengatakan, "Aku tidak terkejut mendengar itu, membersihkan corong asap seumur hidupku, tentu saja itu buruk." Dokter menyarankan untuk coba kakek pertimbangkan, ada panti asuhan di sana. Sudah seperti keluarga, cucumu akan aman di sana. Kakek tidak tahu harus berbuat apa lagi sampai mengadu ke foto anaknya. Apa yang harus aku lakukan dengan anak-anakmu? Aku harus mengantar Deokgu di hari pertama sekolahnya. Keesokan hari kembali kita diperlihatkan kondisi Deokgu yang dikucilkan karena isu ibunya yang mencuri sudah tersebar sampai ke teman-temannya. Di sisi lain kita diperlihatkan kakek yang mengetuk pintu ke pintu menawarkan jasa untuk mencuci. Sampai beliau menjual botol-botol bekas, tidak jarang juga ada yang mengerti sekedar memberikan makanan. Saat perjalanan pulang, Deokgu membahas perihal gosip miring ibunya yang sudah tersebar. Dia malu, si kakek sendiri merasa bersalah dengan hal itu. Yang lantas menanggapi, siapa yang mengatakan hal bodoh itu? Hei, katakan padaku, siapa yang bilang? Hei! 또 네가 그런 말 함부로 놀리더노? 어이? 어이? 보고 싶다나. Aku tidak tahu, hanya saja setiap aku bercermin, wajahnya muncul dalam pikiranku, ucap Deokgu. 미안해. 미안해. Beban itu semakin bertambah tatkala si kecil Deokhe menemui dirinya merasakan hal sama di sekolah. Berat di posisi beliau itu. 덕기야. 골라봐라. Hari sial untuk sosok Deokgu. Dia difitnah mencuri mainan di sekolah, dikerjai temannya sendiri, sampai harus dihukum oleh si kakek. Sama seperti ibumu, ucap guru itu. Semua menyaksikan, sampai akhirnya sama-sama menyesal. 그 빚을 어디 가겠노? 그래 또롱똥 말해라. 행님이요. 알아. 정말로 이래 있을 기가. Kesulitan semakin bertambah dikarenakan belum ada pintu yang menerima jasa kakek. Kondisi itu mempengaruhi cucunya. Deokhe sendiri sampai memakan potongan karpet karena kelaparan. Hal itu memaksa kakek untuk lebih mencari lagi dengan pergi ke kota. Sedikit kita diperlihatkan sedekat apa dulu beliau dengan menantunya. 남자? 내 여자다. 다시나. 다시다. Di waktu yang bersamaan juga, Deokgu yang dipercayakan untuk menjaga adiknya mendapati teman-teman yang mengajaknya bermain. Dia lantas meninggalkan adiknya di rumah sendirian. Dan ketika kakek pulang, yang terjadi... 덕구야. Karena saking laparnya, lagi-lagi Deokhe memakan potongan karpet sampai nyaris lewat. 거기야. Di rumah sakit kita baru mengetahui permasalahan yang sebenarnya. Dokter itu mengatakan ini adalah RAD, Reactive Attachment Disorder, anjay. Di mana anak-anak perlu diperhatikan dan diajari banyak hal, langkah demi langkah. Itu kenapa di awal saya bilang Deokhe ini umur 5 tahun, tapi rasa 3 tahun. Yang mereka butuhkan adalah sosok ibu. Kakek lalu mengatakan, aku tidak mungkin melakukan itu. Apa tidak cukup seorang kakek melakukan yang terbaik? Setiba di rumah, Deokgu menerima tamparan dari kakek atas apa yang telah dilakukannya, yang kemudian direspon lumayan dramatis di sini oleh sosok Deokgu. Lupakan tentang putra tertua. Anak-anak memanggilku ibu Deokhe. Mengapa aku menjadi ibu Deokhe? Itu semua karena kau mengusir ibuku. Bawa ibuku kembali. Temukan ibuku sekarang.
Yang satu terlalu muda di umur yang tua, yang satu terlalu tua di umur yang muda. Itulah gambaran kedua anak kecil di film ini. Kuncinya hanya satu, ibu. Sampai malam hari Deokgu tidak kunjung kembali, sampai dibantu warga untuk mencarinya. Dia bersembunyi di kandang sapi yang akhirnya ditemukan pihak kepolisian. 네 말할 줄 모르나? 엄마의 깜짝이야. Setelah bertemu dengan rasa tak kuasa, beliau berjanji akan menemukan ibunya. Beliau mengatakan, Deokgu jangan kabur lagi. Kakek berjanji akan menemukan ibumu. 네 말할 줄 모르나? 엄마의 깜짝이야. Satu persatu beliau temui untuk mencari keberadaan Vanessa, hingga kepada seorang wanita yang mengaku pernah menerima surat yang berasal dari Indonesia, di mana isi surat itu mengatakan, aku pasti kembali. 인도네시아 뭐 하고 있는? Dari situ beliau pergi ke kantor asuransi kematian untuk memohon agar uang asuransinya dicairkan lebih dulu, dengan berjanji, aku akan mati sebelum musim semi, aku butuh uang itu untuk ke Indonesia. Yang lantas dijawab, tidak bisa pak, uang itu bukan untuk ke Indonesia, tapi untuk ke surga. Memang tidak bisa hal semacam itu, sampai diusir beliau karena bersikeras. 43,800원. Beliau lalu pergi ke agensi penerbangan untuk sekedar mencari tahu biaya untuk bisa ke sana. Yang ternyata 5% dari biaya itu saja kakek tidak punya. Sampai bertanya, adakah tempat kosong di pesawat? Berdiri pun aku tidak apa. 어르신 이거 성수기였으면은 Saat cek medis dengan dokter yang biasa, beliau menyampaikan masalah itu. Dengan mengatakan, aku tahu ini memalukan untuk orang tua sepertiku. Tapi, ini surat kematianku. Mereka akan membayar $10.000 saat aku mati nanti. Pinjami aku $2.000 agar bisa ke Indonesia menemui menantuku. Tolong aku. Beliau mempersiapkan keberangkatannya dengan memulai program hak asuh terlebih dahulu. Setelah memastikan bahwa cucunya akan aman bersama orang tua asuhnya, kakek merasa tenang mendengar itu. Ditambah, hak asuh bisa dicabut jika sang ibu kembali. Saya respect besar dengan sosok dokter di film ini. Beliau yang sejak awal menyiapkan program hak asuh itu, hingga memastikan orang tua yang baik untuk kedua cucunya. Sudah setahun berlalu sejak kepergian Vanessa, kerabatnya sendiri meragukan keberangkatan kakek. Bagaimana jika dia sudah menikah? Kalau memang peduli dengan anaknya, minimal 1 kali dia pasti datang. Ini tidak ada sama sekali. Hingga tiba di hari keberangkatannya, beliau menyempatkan untuk melihat dari kejauhan kedua cucunya yang sudah bersama orang tua asuh mereka. Apa Deokgu bahagia dengan apa yang sudah didapat? Mainan, makanan? Tidak. Hati nurani tetap mencari kesederhanaan dari sosok kakek yang selama ini bersama mereka. 벗어. Kesederhanaan rumah menantunya menjadi semakin haru saat melihat potret keluarga lengkap yang tersusun rapi di rumah itu. Siapa wanita ini? Ibu Mary namanya, besan beliau. Dan siapa gadis kecil di rumah itu? Cucunya yang selama ini tidak beliau ketahui. Tahan air matamu karena kenyataan di sini sangat menyayat hati, di mana fakta asli baru terungkap. Kenapa sang ibu mencuri uang itu? 우왕 dari kakek untuk saya. 우왕. 돈? Angela namanya, anak pertama di atas Deokgu, lahir di Indonesia. Dia mengalami penyakit yang mengharuskannya menjalani transplantasi tulang sumsum. Kenyataan pahit yang harus kakek Deokgu terima, beliau merasa bingung, kenapa besanku mengucapkan terima kasih? Dan ternyata Vanessa mengatasnamakan kakek saat mengirim uang tersebut. Sambil menangis, Bu Mary mengatakan, berkatmu cucuku bisa diselamatkan. Di mana Vanessa? Tidak ada. Dia masih berada di Korea. Ini bukan perjalanan yang sia-sia
karena kebenaran inilah yang membawanya ke Lenteng Agung. Beliau menginap semalam di sana sambil merenungi kesalahannya selama ini. Hingga tiba di pagi hari, di saat mereka masih tertidur, kakek siap memulai perjalanan pulang dengan tidak lupa mengatakan, "Terima kasih banyak. Terima kasih sudah mengizinkan Vanessa datang kepada kami. Aku, atas nama kakek Deokgu dan Deokhe, berterima kasih atas itu. Jaga diri baik-baik." Langkahnya lalu terhenti karena Angela yang sontak melakukan kebiasaan serupa yang biasa beliau lakukan kepada Deokhe. Mereka saling bertukar kesederhanaan di pagi yang manis itu. Angela memberikan gambaran keluarga mereka dengan menjelaskannya menggunakan bahasa Korea yang selama ini dia pelajari. Begini dia bilang. 덕분에 동생, 덕기네 동생. Nah, Angela 산모 입니다. Salah, seharusnya aku yang saling ke kakek. Mereka pun berpisah. Di menit ini akhirnya kita diperlihatkan sosok Vanessa yang saat ini bekerja sebagai buruh konveksi di Korea. Keterbatasan membuatnya hanya bisa menikmati rindu melalui foto ketiga anaknya itu. Di saat yang bersamaan juga, Deokgu dan Deokhe yang saat ini sudah hidup di tengah keluarga yang berkecukupan masih belum bisa menemukan bahagia yang sebenarnya. Tidak apa, biar mereka belajar apa arti kebahagiaan yang sebenarnya. Melihat kerupuk yang biasa kakeknya beli saja sudah menangis. Perjalanan yang jauh membuat kakek Deokgu mengalami pingsan di tengah jalan dan harus dibawa ke rumah sakit. Kabar itu sampai kepada kedua cucunya. Mengetahui kakeknya yang gagal menemukan keberadaan sang ibu, Deokgu nekat turun ke kota dengan bermodalkan amplop pesan yang kakeknya bawa dari Indonesia. Dan setelah tiba di alamat yang tertera, sang ibu sudah tidak berada di sana. Deokgu terus mencari hingga kita diperlihatkan minimnya tingkat kepedulian masyarakat. Miris saya melihatnya. Lalu seorang pria yang peduli mencoba menanyakan kepada Deokgu, "Kenapa kamu? Katakan padaku, aku bisa menolongmu." Dia tidak menjawab pria itu, dia meluapkan isi hatinya di tengah keramaian dengan mengatakan, "Namaku Kim Deokgu. Deok artinya kebajikan dan Gu berarti mencari. Kakek menamaiku. Aku mencari ibuku. Dia bernama Vanessa, berkebangsaan Indonesia. Hati kakekku sakit karena tidak bisa minta maaf padanya." Ada seorang wanita yang mendengar Deokgu dan melihat foto itu. Dia mencoba memastikan kepada Vanessa, "Apakah dulu rambutmu panjang? Apa kamu memiliki seorang putra dan suami Korea?" 덕구? "Putramu baru saja di sini." 안 싸네. Kakek mempersiapkan kematiannya dengan terlebih dahulu memenuhi kebutuhan kedua cucunya, membelikan mereka sepatu, alat tulis untuk belajar, hingga mengajak mereka makan bersama. Di tengah itu kakek menyampaikan pesannya yang Deokgu sendiri tidak siap untuk mendengarnya. Beliau mengatakan, "Kakek sakit, jadi sebentar saja aku meminta mereka untuk memperhatikan kalian berdua. Pasangan itu akan membuatkanmu potongan daging dan membelikanmu mainan." Berat, Deokgu yang sekarang sudah belajar apa itu arti kebahagiaan yang sebenarnya. Malam itu adalah malam terakhir bersama kakek, karena besok mereka akan dijemput orang tua asuh mereka.
Kita masuk di bagian akhir cerita ini, masih di hari yang sama, kabar yang sampai ke telinga Vanessa membawanya kembali ke rumah itu. 아버지야. Takut. Itu yang menahannya selama ini. Bisa kita lihat langsung, hal pertama yang dia lakukan justru memberikan amplop ganti rugi yang selama ini dia perjuangkan melalui kerja serabutan sebagai penjahit. Itu pun masih kurang. 미안합니다. Kakek yang tidak tahu harus berkata apa lagi, dia hanya bisa mengatakan, apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa kamu berdiri saja di sana? Ini rumahmu. Hei! 아버지. 와 왔으면 큰 소리 안 부르고 그랬었노. 어이. Scene diakhiri dengan memperlihatkan kedua cucunya yang kembali pulang dikarenakan orang tua asuh mereka tidak kuasa melihat kesedihan mereka di perjalanan. Film pun berakhir. Film ini didedikasi untuk sosok kakek yang ada di seluruh dunia, sebuah inspirasi yang akan membuat batin kita tak kuasa menahan air mata di sepanjang film ini. Kesederhanaannya sukses membuatku merasa iba hingga sedih berkepanjangan. Karakter dan scene to scene semuanya fiktif, dipetik dari realita kehidupan tulang punggung pria senja yang harus mengorbankan masa tuanya untuk terus memperjuangkan hidup. Dan karakter Vanessa di sini aslinya berkebangsaan Filipina, dia bernama Keris Maningat. Kurang begitu paham saya kenapa lompat ke Indonesia Raya. Tapi tak apalah, saya pribadi bangga negara kita bisa masuk di film luar. Apakah antum memiliki kenangan indah bersama kakek? Pasti punya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah tidak semua maling itu maling. Terkadang mereka melakukannya demi kebaikan orang lain. Berikan kesempatan untuk menjelaskan. Jangan langsung dibakar. Saya Opus beserta jajaran alat recording dan sebungkus rokok Bos Email mengucapkan tahu bulat pedau.